Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat, so'imin, so'imat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara, di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dapat taufik, hidayah, ma'unah, serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dalam menjalani ibadah puasa ini senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya di akhir Ramadan, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah termasuk golongan-golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meraih ketakwaan di sisi Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan risalah puasa Ramadan saudara. Tema kita kali ini adalah makan sahur. Kemarin kita telah bicarakan tentang buka puasa. Sekarang makan sahur saudara. Baik saudara, makan sahur termasuk ibadah sama dengan buka puasa. Sahur adalah suatu hal yang sangat dianjurkan bahkan disunnahkan dalam syariat Islam menurut kesepakatan para ulama. Karena hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan dan bahkan mengabarkan kepada kita bahwa pada sahur itu terdapat berkah. Berkah bagi orang-orang yang melaksanakan sahur dari kaum muslimin muslimat, baik berkah itu di dunia maupun berkah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Anas bin Malik, riwayat Al Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Artinya keberkahan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak misalnya memang dalam sahur itu ditinjau dari kesehatan saudara baik. Jadi makan di waktu sahur itu baik menurut kesehatan. Karena membantu menggairahkan energi atau membantu menyegarkan kembali esok harinya ketika kita melaksanakan ibadah sahur. Artinya membentuk stamina yang lebih eksis lagi esok harinya daripada orang yang melakukan puasa namun tidak bersahur gitu, enggak pakai sahur. Jadi memang ada berkah, kemudian berkah yang lainnya yang tidak kelihatan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah itu, memberikan kebaikan itu kepada kita.
Bahkan saudara, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sahur ini sebagai salah satu syiar, sebagai salah satu simbol Islam. Terangnya agama Islam, terlihatnya agama Islam, diantaranya diperlihatkan oleh ibadah sahur, saudara. Karena ini membedakan, sahur ini membedakan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Nasrani. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita, kata Nabi, puasa kami kaum muslimin dan puasa ahlu kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Karena mereka nggak makan sahur. Kemudian saudara, yang menjadi catatan bagi yang melaksanakan ibadah makan sahur adalah disunnahkan, saudara. Disunnahkan mengakhirkan sahur. Kalau kemarin buka puasa disunnahkan mempercepat buka puasa. Sementara sahur disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu azan subuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai makan sahur dalam selang waktu sekitar membaca Al-Quran 50 ayat, saudara. 50 ayat yang tidak panjang juga tidak pendek sampai azan subuh berkumandang. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam riwayat itu maksudnya saudara dijelaskan begini, tasaharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kami bersahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qumna ila sholati. Kemudian kami berdiri untuk salat subuh. Jadi habis sahur kami melaksanakan sholat subuh, kata para sahabat. Kemudian qultu, saya berkata, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Artinya bertanya, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak antara keduanya, antara makan sahur dan subuh dan azan subuh? Maka Zaid menjawab, saudara, qala khamsina ayat, 50 ayat. Jadi jaraknya 50 ayat, setelah makan sahur baru azan subuh. 50 ayat, saudara. Kalau kita hitung-hitung ya, misalnya dalam Al-Quran misalnya satu lembar, misalnya yang tadi dibilang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, misalnya satu halaman dihitung 5 ayat, berarti satu lembar 10 ayat. Kalau 50 ayat membutuhkan berapa lembar? Membutuhkan 5 lembar. Jadi sekitar 5 lembar bacaan Al-Quran, jarak antara sahur dan azan subuh. Itu yang disunnahkan, yang terbaik gitu. Kalau kita hitung-hitung lagi saudara, 5 lembar itu kalau 1 juz kan 10 lembar ya. Berarti 5 lembar setengah juz ya. Jadi membaca Al-Quran setengah juz itu ukuran yang baik antara makan sahur dan azan subuh. Itu di jam-jam itu yang disunahkan, saudara. Kemudian melihat dari hadis itu tadi, saudara, dapat diambil hukum ya, diambil kesimpulan hukum bahwa
disunnahkan makan sahur secara bersama-sama. Karena dalam hadis itu tadi tasaharna ma'a Rasulullah, kata sahabat, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Artinya makannya bareng-bareng. Jadi disunnahkan ya baik buka puasa maupun sahur memang disunnahkan bersama-sama, tidak sendirian. Misalnya kalau nggak ada tetangga ya bersama keluarga, jangan makan sendiri, sama anak, sama istri, sama saudara, orang tua, mertua dan lain sebagainya. Itu sahur yang baik. Buka puasa maupun sahur sebaiknya itu bersama-sama karena ada pahala tersendiri di situ, saudara. Kemudian menu apa yang sunnah ya, yang baik untuk kita makan dalam makan sahur itu? Makan sahur sama buka puasa sama, saudara. Sebaik-baik makan yang dipakai makan sahur adalah korma, sama dengan buka puasa, saudara. Sebagaimana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Nah, sementara selanjutnya batas akhir, saudara. Batas akhir daripada makan sahur adalah sampai azan subuh, saudara. Apabila telah masuk azan subuh, maka hendaknya menahan makan dan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah, dan makan serta minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi ibarat benang, saudara. Ketika benang itu hitam artinya gelap. Ketika benang itu putih artinya fajar sudah terbit. Fajar subuh telah terbit sehingga benang itu kelihatan putihnya. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam hari, sampai terbenam matahari. Itu waktu terakhir sahur sampai fajar subuh. Kemudian mungkin yang terakhir, saudara, berbicara masalah waktu itu tadi, apabila ada seseorang yang ragu apakah waktu subuh telah masuk atau tidak. Misalnya karena dia ada di tempat yang jauh dari keramaian, tidak ada pengeras suara, nggak ada media di situ, sehingga bingung apakah waktu subuh masuk atau belum gitu. Maka diperbolehkan makan minum seukuran keyakinan dia sampai dia yakin bahwa waktu subuh telah masuk. Jadi boleh-boleh saja dia berpuasa dalam keadaan seperti itu. Ambil keyakinannya, kalau udah yakin subuh berhenti makan. Karena berdasarkan ayat itu tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Di sini hatta yatabayyana lakum, hingga nampak jelas buat kalian benang yang hitam, benang yang putih dari benang yang hitam. Kalau udah yatabayyan, udah jelas buat kalian, maka itu yang diambil keputusan. Artinya ayat ini memberikan pengertian, apabila fajar subuh telah jelas nampak, maka wajib berhenti dari makan dan minum. Adapun kalau belum jelas nampak, seperti kasus kepada orang tadi yang tidak memiliki akses untuk
menemukan tanda-tanda azan, tanda-tanda waktu ya, maka boleh makan dan minum. Begitu saudara. Saudara kaum muslimin muslimat, soimin soimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja perbincangan kita kali ini, obrolan kita kali ini tentang risalah puasa Ramadan berkaitan dengan makan sahur. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.